Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anakku semua SMA Negeri 77. Kita mulai tentang materi kita sejarah peminatan pada bab 3 pertemuan keempat tentang revolusi industri. Sebelumnya kita masuk pada definisi revolusi industri. Revolusi industri adalah proses perubahan yang cepat di bidang ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi bahan siap pakai. Nah, ini adalah cara kerja manusia dari menggunakan tangan menjadi menggunakan mesin. Itu adalah yang dinamakan dengan revolusi industri, yaitu perubahan cara kerja manusia dari menggunakan tangan menjadi mesin. Dan adapun faktor pendorong eksternal dari luar ya tentang revolusi industri, diantaranya para ahli ilmuwan yang mengembangkan temuannya itu mereka menemukan alat-alat yang berguna bagi kemajuan tingkat kehidupan manusia. Ilmuwan itu seperti Francis Bacon, ya, René Descartes, Galileo Galilei, Copernicus, Kepler, Isaac Newton. Nah, di sini kemudian adanya lembaga-lembaga riset juga, ya. Dibangunnya lembaga-lembaga riset yang berdiri. Itu faktor pendorong dari luar. Yang pertama, riset tentang di sini ada di daerah ya di negara Inggris ya. The Royal for Improving Natural Knowledge and the Royal Society of England pada tahun 1662. Ini lembaga riset yang didirikan untuk mendorong revolusi industri. Nah, yang kedua adalah di Prancis yang namanya The French Academy of Science, ya, itu tahun 1666. Itu adalah lembaga riset ya yang mendorong faktor luar adanya revolusi industri. Sedangkan faktor dari dalam atau internal, yang pertama adalah keamanan dan politik ya dalam negeri Inggris yang sangat mantap. Kemudian yang kedua, kegiatan wira swasta di Inggris berkembang ya sehingga melahirkan golongan masyarakat kaya dan pemodal bagi industri baru. Yang ketiga, industri manufaktur ya. Yang keempat, Inggris memiliki jajahan yang sangat luas sehingga mudah dalam memperoleh bahan mentah dan daerah pemasaran. Yang kelima, Inggris kaya akan sumber alam batu bara dan biji besi. Yang keenam, paham ekonomi liberal mulai muncul. Yang ketujuh, munculnya revolusi agraria seperti pemagaran, pengolahan, pemupukan, dan irigasi. Dan yang kedelapan, kegiatan perekonomian berkembang dengan pesat dengan berdirinya kongsi-kongsi dagang di Inggris yang bernama EIC, Virginia Co, Massachusetts Bay Co, Commodity ya, Plymouth Co. Nah, itu. Nah, adapun dampak revolusi industri bagi dunia ya, yang pertama di bidang ekonomi. Pertama, harga barang menjadi murah. Upah buruh murah. Yang ketiga, lahirnya pertentangan kaum buruh proletar ya dengan kaum majikan, yaitu bourgeois ya. Kaum majikan itu disebut dengan bourgeois. Yang keempat, pelayaran dan perdagangan semakin maju. Yang kelima, kapitalisme kuno digantikan dengan kapitalisme modern. Nah, kita masuk pada bidang politik. Dengan adanya revolusi industri, yang pertama, berkembangnya imperialisme modern. Sebelum revolusi industri, imperialisme atau jajahan itu dimotivasi dengan gospel ya, penyebaran agama atau kristenisasi ya, mengejar kekayaan, gold
dan kejayaan, glory. Sedangkan setelah revolusi industri itu didorong berdasarkan kepentingan ekonomi untuk mencari daerah pemasaran dan mengambil sumber daya alam, ya, pertama. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme. Nah, di sini di Inggris berlangsung revolusi agraria dan revolusi industri. Sedangkan bidang sosial dengan adanya revolusi industri itu yang pertama munculnya urbanisasi besar-besaran, ya, dampak dari revolusi industri, ya, di bidang sosial. Yang pertama munculnya urbanisasi besar-besaran. Yang kedua, penduduk daerah pertanian pindah ke kota-kota industri untuk menjadi buruh-buruh pabrik. Yang ketiga, kota-kota industri menjadi penuh sesak oleh kaum buruh. 4. Kaum buruh menjadi objek pemerasan kaum majikan karena buruh kerjanya diporsir 12 jam, ya. Diporsir 12 jam sehari dengan upah yang sangat rendah. Yang kelima, melonjaknya pengangguran sehingga tumbuhlah, ya, di sini tumbuhlah kejahatan atau kriminalitas. Nah, di sini dampak revolusi industri bagi Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjadi kawasan eksploitasi karena memiliki kekayaan alam yang sangat diperlukan untuk bahan baku industri di negara barat. Dan yang kedua, masuknya pemodal asing dengan berdirinya pabrik gula dan kopi, ya. Yang ketiga, berdirinya pabrik mendorong terbentuknya komunitas pekerja kasar dan buruh serta pekerja pabrik. Keempat, pembangunan jaringan transportasi darat di Indonesia mempermudah mobilitas penduduk dan perdagangan dengan dibangunnya jalur kereta api di Pulau Jawa. Yang kelima, terjadinya urbanisasi di kota-kota besar, terutama Jakarta dan Surabaya. Keenam, Indonesia menjadi daerah distribusi produk negara Eropa. Yang ketujuh, dikenalnya teknologi untuk kelancaran teknologi industri kolonial. 8. Adanya politik liberal mengganti struktur masyarakat feodal. Yang kesembilan, politik ekonomi terbuka terhadap modal swasta asing, terutama sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan dibangun secara luas dan meningkat pesat. Ya, Ibu rasa cukup, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.